Halo Talovers. Hayo, siapa nih yang sering banget naik pesawat? Mau itu urusan kerjaan, liburan, atau buat berkunjung ke sanak saudara, pesawat terbang selalu menjadi moda transportasi jarak jauh yang selalu menjadi pilihan utama bagi banyak orang. Selain nyaman, waktu tempuh yang lebih singkat dari moda transportasi manapun, tentu menjadi daya tarik tersendiri. Namun, pernah nggak sih kamu mengalami hal-hal yang belum pernah terjadi dalam hidupmu saat menumpangi burung besi ini sampai-sampai kamu nggak bisa lupa? Kali ini kita bakal ngerangkum sederet kejadian mengejutkan saat pesawat mengudara dan apa jadinya kalau itu benar-benar terjadi. Penasaran? Ya udah, nggak perlu lama-lama, check this out. Panggilan terakhir untuk nomor penerbanganmu. Seketika itu pula, kamu bergegas menuju gate yang ditentukan serta masuk ke pesawat. Namun, kamu baru sadar kalau ternyata di luar cuaca sedang hujan lebat. Dalam hati bergumam, "Duh, apa yang terjadi ya jika air ini masuk ke mesin pesawat? Apa bakalan mogok kayak mobil atau motor yang kemasukan air?" Pertanyaan kayak gitu terus muter di dalam kepala kamu sampai akhirnya pesawat mendarat dengan sempurna di tujuan tanpa kendala berarti. Loh, kok bisa? Tentu saja, mesin turbin pada pesawat menggunakan prinsip kompresi untuk menghasilkan gaya dorong. Udara yang dihisap masuk bakal dikompresi hingga tekanan yang sangat tinggi. Di tahap ini, udara tersebut dapat mencapai suhu minimal 450 derajat Celcius. Itu sama dengan 4,5 kali lipat lebih tinggi dari titik air didih. Makanya nggak perlu khawatir. Air yang ikut terhisap bersama udara bakal menjadi uap seketika dengan suhu setinggi itu. Bahkan sebelum menyentuh ruang bakar. Apalagi setiap mesin pesawat harus diuji coba dengan cuaca ekstrim terlebih dahulu sebelum digunakan. Aman deh pokoknya. Masih di antara cuaca buruk. Walau hati kamu sudah sedikit tenang ketika mengetahui bahwa air yang masuk ke mesin pesawat bukanlah masalah, tiba-tiba muncul satu hal yang gak kalah menakutkannya. Apa itu? Waduh, petir menyambar gak karuan. Gimana kalau pesawat yang kamu tumpangi kena sambaran petir? Tahu sendiri kan, satu kali sambaran petir dapat membawa energi hingga ratusan juta volt. Energi yang sama dapat menghidupkan listrik ke beberapa rumah dalam jangka waktu berbulan-bulan. Belum lagi suhunya yang mencapai 30.000 derajat Celcius, bisa gosong kita. Namun, itu bukanlah masalah yang bisa langsung mengancam jiwa kamu saat naik pesawat. Singkatnya, pesawat yang kamu naiki di era modern ini telah dirancang untuk siap menangani hal tersebut berkat prinsip sangkar Faraday yang melindungi bagian dalam pesawat dari kerusakan alih-alih tersambar petir. Ketinggian rawan badai petir juga jauh di bawah ketinggian jelajah, sekitar 15.000 kaki. Pilot juga bakal diperingati untuk tidak menembus awan badai dengan cara mengitarinya bahkan jika perlu, puluhan kilometer lebih jauh agar meminimalisir resiko ini. Sekalinya tersambar pun, bagian yang rentan ada di paling ujung pesawat, seperti pinggir sayap, hidung pesawat, hingga ekor. Di bagian sayap juga terdapat static discharge yang akan melepas muatan listrik statis lebih cepat agar dampak petir lebih rendah. Beberapa jenis burung merupakan sahabat setia bagi banyak orang. Namun, nampaknya itu tak sepenuhnya berlaku bagi awak pesawat, karena harus berbagi wilayah terbang. Tak jarang pesawat dan burung harus saling bertabrakan di udara. Lantas, apa yang terjadi jika seekor burung tertabrak pesawat atau masuk ke dalam mesinnya? Well, sayangnya, seekor burung tersebut bisa dipastikan bakal mati seketika akibat terhisap mesin pesawat. Gawatnya lagi, kejadian tersebut bisa aja bikin mesin macet dan mati. Tapi tenang, pesawat penumpang nggak cuma dilengkapi dengan satu mesin aja kok. Masih ada 1 hingga 3 mesin lainnya yang bisa menerbangkan pesawat andai kata ini terjadi. Bila burung tersebut justru menabrak kokpit juga nggak masalah. Soalnya kaca di bagian depan tersebut terbuat dari berlapis-lapis kaca tahan benturan.
jadi nggak mungkin bisa mecahin kacanya. Kejadian tabrakan sama burung ini cuma terjadi di ketinggian rendah, sekitar 150 meter di atas permukaan tanah. Ketinggian segitu cuma dipakai pesawat pada saat setelah take off atau pas mau landing. Itu pun jarang banget ada kerusakan serius akibat tabrakan sama burung. Berkaitan sama yang tadi, gimana kalau mesin pesawat tiba-tiba mati? Apakah pesawat bakal terjun bebas dari udara saat itu juga? No. Buang jauh-jauh rasa takutmu tentang hal itu. Pesawat dirancang agar bisa terbang tanpa masalah walau tidak seluruh mesinnya bekerja dengan baik. Mayoritas pesawat yang sering kita lihat memiliki 2, 4, bahkan 6 mesin di kedua sayapnya yang bisa saling menutupi ketika terjadi kerusakan pada salah satunya. Anggaplah kejadian terburuk itu terjadi. Seluruhnya mati total dan gak bisa digunakan. Tenang, pesawat gak bakal langsung jatuh saat itu juga. Badan pesawat akan meluncur bebas perlahan dengan ketinggian dan kecepatan yang terus menurun. Seluruh jenis pesawat memiliki sisa jarak tempuh yang berbeda-beda. Contohnya, sebuah pesawat berbadan sedang bakal kehilangan ketinggian sebanyak 1 mil ketika maju sejauh 10 mil. Itu artinya jika ketinggian awalnya ada di 32.000 kaki, pesawat masih dapat meluncur sejauh 112 km untuk mencari bandara terdekat. Pilot dan co-pilot juga telah dilatih menerbangkan pesawat di situasi ini. Kalaupun ini terjadi, sistem elektronik seperti navigasi, radio, penerangan, serta pendingin udara akan tetap berfungsi kok, jadi nggak perlu khawatir. Udah 2 kali nih nyinggung ketinggian terbang. Biasanya pesawat bakal terbang 32 hingga 41.000 kaki di atas permukaan laut. Sebagai perbandingan, gunung tertinggi di dunia Mount Everest memiliki ketinggian puncak sekitar 29.000 kaki. Tinggi banget kan? Ketinggian segitu disebut ketinggian jelajah. Ada banyak hal yang melatar belakangi mengapa pesawat terbang di ketinggian segitu. Yang paling utama sih adalah efisiensi bahan bakar. Karena udara ketinggian jelajah sudah cukup tipis, maka hambatannya juga cukup rendah, sehingga membuat kerja mesin lebih ringan. Selain itu, cuaca di ketinggian tersebut juga tergolong relatif baik dibanding di bawahnya. Namun, apa jadinya kalau pesawat terbang terlampau tinggi? Semakin tinggi, maka semakin tipis pula udara. Pun begitu dengan kadar oksigen yang semakin rendah. Seperti kita ketahui, mesin pesawat membutuhkan campuran udara dan bahan bakar untuk memutar mesin. Jika udara yang dihisap terlalu sedikit, maka bisa dipastikan mesin akan mati. Ditambah lagi tekanan tinggi yang dapat meremukkan pesawat di atas ketinggian tersebut. Makanya, pihak-pihak terkait merumuskan ketinggian jelajah maksimal agar tidak terjadi hal demikian.